Pernahkah kamu menyadari bahwa di setiap detik hidupmu ada sesuatu yang sangat sederhana tapi paling dekat dengan Tuhan? Nafas. Ya, napas yang kita hirup dan hembuskan tanpa henti, itu bukan hanya proses fisik, tapi juga jalan rahasia menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam video ini kita akan menyingkap bagaimana kesadaran nafas bisa menjadi zikir hakiki, sebuah perjalanan batin yang mengantarkan kita menemui Tuhan dalam keheningan dan ketulusan jiwa. Siapkan dirimu untuk menyelami napas dan temukan makna hidup yang sesungguhnya. Nafas, gerbang yang terlupakan. Pernahkah engkau duduk dalam diam lalu mendengar sesuatu yang nyaris tak terdengar, yaitu nafasmu sendiri? Ia datang dan pergi, tanpa diminta, tanpa dipaksa. Begitu setia, begitu halus, namun seringkali dilupakan. Padahal di dalam ritme lembut itu ada isyarat agung yang terus-menerus menuntun manusia kepada Tuhannya. Nafas bukan hanya bagian dari kehidupan biologis, ia adalah jembatan antara tubuh yang fana dan ruh yang abadi. Setiap tarikan dan hembusan nafas mengandung rahasia yang dalam, sebuah zikir sunyi yang tak pernah putus, bahkan ketika lidahmu diam. Banyak orang mengira zikir hanya terbatas pada lafaz yang keluar dari mulut, dihitung dengan jari, atau diulang dengan suara. Tapi ada zikir lain yang jauh lebih halus, lebih sunyi, dan lebih jujur, yaitu kesadaran terhadap nafas. Nafas bukan hanya udara yang masuk dan keluar. Nafas adalah getaran rahmat yang mengalir dari sumber kehidupan itu sendiri. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, saat itu pula ia telah membuka satu pintu ke dalam ruang batin yang selama ini tertutup kabut kesibukan dunia. Di dalam tradisi para arif, nafas disebut sebagai nafas rahmani, hembusan kasih Tuhan yang menghidupkan segala sesuatu. Tak satu pun makhluk yang hidup tanpa nafas, dan tak satu pun nafas yang mengalir tanpa izin dan kuasanya. Maka bagaimana mungkin kita tidak menjadikannya sebagai media untuk menemui Tuhan? Ketika seorang hamba mulai sadar bahwa setiap nafas adalah anugerah, maka setiap tarikan menjadi syukur, dan setiap hembusan menjadi penyerahan. Disitulah zikir sejati dimulai, bukan dari kata-kata, tapi dari kesadaran. Bayangkan jika setiap detik engkau menyadari bahwa engkau sedang hidup karena nafas, maka engkau tak akan lagi merasa jauh dari Tuhan. Nafas menjadi pengingat konstan bahwa ada zat yang maha menghidupkan sedang bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu. Kesadaran itu bukan hanya menenangkan hati, tapi juga menumbuhkan rasa hormat yang dalam terhadap hidup. Engkau tidak akan sembarangan dalam bertindak, berbicara, atau bahkan berpikir, karena engkau tahu dalam setiap nafas ada saksi yang tak pernah tidur. Namun kesadaran ini tidak hadir begitu saja. Ia menuntut latihan, keheningan, dan keberanian untuk melihat ke dalam. Di dunia yang bising dan tergesa-gesa, orang lebih suka mengejar suara luar daripada mendengarkan gema dari dalam. Padahal disitulah suara Tuhan paling jelas terdengar, bukan melalui petir, bukan melalui teriakan, tetapi melalui desah halus yang bernama nafas. Maka mulailah duduk dalam hening. Rasakan hadirnya nafasmu. Jangan buru-buru. Biarkan ia menuntunmu perlahan ke arah rumah sejati, hadirat ilahi. Tidak ada yang lebih dekat dari nafasmu sendiri. Dan tidak ada yang lebih penuh makna jika engkau benar-benar sadar bahwa nafas itu berasal darinya dan kembali kepadanya. Inilah zikir yang tak membutuhkan suara, tapi mengguncang langit para malaikat. Inilah ibadah batin yang tidak terlihat manusia, tapi dicintai oleh Tuhan. Karena siapa yang mengikuti nafas dengan sadar, sesungguhnya sedang mengikuti jejak Rahman menuju keabadian. Di balik hening, nafas menyimpan namanya. Saat dunia luar mulai redup dan suara-suara mulai sirna, hanya satu yang tetap hadir tanpa diminta, nafas. Ia tidak pernah pergi, ia tidak pernah berhenti. Bahkan saat engkau tidur, ia tetap setia menjaga kehidupan. Pernahkah terpikir mengapa Allah memilih nafas sebagai sesuatu yang terus berlangsung dalam dirimu tanpa jeda? Karena dalam setiap alirannya tersimpan sebuah panggilan suci. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk sadar, panggilan untuk mengenal Dia yang memberi hidup. Para pencari Tuhan yang telah menempuh jalan sunyi menyadari satu hal. Zikir tidak hanya soal ucapan,
tetapi kesadaran. Dan zikir yang paling dalam bukanlah yang dilantunkan keras, melainkan yang terasa dalam diam. Nafas adalah zikir yang dibisikkan Tuhan kepada setiap ruh. Tarikan nafas adalah panggilan hu, dia. Hembusan nafas adalah penyerahan Allah kepadanya. Jika engkau duduk diam dan mengikuti ritmenya, engkau akan mendengar nyanyian paling suci, nama Tuhan yang berdetak di dalam tubuhmu sendiri. Banyak manusia sibuk mencari Tuhan di langit, di tempat suci, atau dalam ritual yang rumit. Padahal Tuhan telah menanamkan petunjuknya di dalam dirimu sendiri. Nafas adalah ayat yang hidup. Ia tidak tertulis di kertas, tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Mereka yang hidup di permukaan akan melewatkan isyarat ini, tapi mereka yang tenggelam dalam perenungan akan menemukan bahwa Tuhan berbisik melalui udara yang masuk dan keluar dari dadanya sendiri. Dalam tradisi para wali, duduk dalam hening dan memperhatikan nafas bukanlah aktivitas sepele. Itu adalah bentuk ibadah batin yang amat tinggi. Ketika engkau duduk dan mengamati nafas dengan penuh kesadaran, engkau sedang membasuh hati dari kegelisahan dunia. Setiap tarikan menjadi cahaya, setiap hembusan menjadi pembersih. Nafas bukan lagi sekadar fungsi tubuh, tapi telah berubah menjadi jalan ruhani. Ia menjadi mi'raj, tangga yang mengangkat jiwa menuju cahaya Tuhan. Ada orang yang salat, namun hatinya jauh. Ada yang mengaji, namun pikirannya melayang. Tapi siapa yang menyatu dengan nafasnya, maka hatinya akan selalu hadir. Karena nafas tidak bisa dipalsukan. Nafas selalu jujur, dan Tuhan mencintai kejujuran. Zikir yang keluar dari nafas yang sadar, lebih berharga daripada 1000 kata tanpa makna. Maka, belajarlah mendengar bisikan Tuhan yang tersembunyi dalam aliran udara itu. Ia tak pernah berteriak, tapi selalu ada. Di balik setiap desah nafas, ada rahasia cinta. Tuhan mencintaimu, maka ia meniupkan ruhnya ke dalammu. Itulah nafas pertamamu. Dan ketika nafas terakhir datang, itu adalah saat engkau dikembalikan kepadanya. Maka di antara nafas pertama dan nafas terakhir, jangan sia-siakan. Isilah dengan kesadaran, isilah dengan ingatan, isilah dengan pertemuan sunyi antara engkau dan dia. Karena hanya dengan nafas yang disadari, jalan pulang akan terasa dekat. Nafas bukan penghalang antara engkau dan Tuhan. Nafas adalah undangan. Undangan untuk kembali mengenal siapa dirimu dan siapa yang telah menghidupkanmu. Maka bukalah mata batin, dengarkan suara yang tak bersuara, rasakan hadirat yang tak terlihat. Karena dia begitu dekat, sedekat hembusan nafasmu sendiri. Nafas dan rasa, gerak ruh di balik diam. Di antara segala zikir dan doa, ada satu gerak yang paling lembut, namun paling jujur, rasa yang mengalir bersama nafas. Ia bukan suara, ia bukan gerakan tubuh, tapi ia hadir seperti bisikan yang tak diucapkan, seperti pelukan yang tidak terlihat. Setiap tarikan nafas mengandung rasa yang tak bisa dijelaskan oleh kata, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Di sanalah ruh berbicara tanpa suara. Di sanalah Tuhan menyapa tanpa huruf. Nafas adalah bahasanya bagi hamba yang mau merasa. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, maka yang pertama terbangun bukanlah pikirannya, tapi rasanya. Rasa itu muncul bukan dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa. Mungkin itu rasa damai, mungkin itu rasa hangat, mungkin juga hanya rasa hening yang membungkam segala kegaduhan. Dan itulah awal dari zikir sejati, ketika rasa hadir bersama kesadaran, bukan sekadar lantunan lidah yang berulang-ulang. Nafas bukanlah sekadar aktivitas tubuh, ia adalah getaran ruhani yang menghidupkan hati. Dalam dunia makrifat, rasa adalah jembatan antara jiwa dan Tuhan. Tidak semua bisa dijelaskan. Tidak semua bisa dianalisis, tapi rasa bisa dirasakan dan rasa tidak pernah berbohong. Nafas yang disadari akan membawa rasa kembali ke asalnya. Ia menjadi cermin yang memantulkan wajah batinmu yang sebenarnya. Bila engkau gelisah, nafas akan menggila. Bila engkau tenang, nafas akan lembut. Maka dengan mengikuti nafas, engkau sedang mengukur gelombang jiwamu sendiri. Ada rahasia besar yang sering luput dari perhatian. Rasa yang sejati hanya muncul saat pikiran diam. Dan pikiran hanya bisa diam jika engkau sepenuhnya sadar akan nafas.
Saat itu engkau tidak lagi hidup di kepala, tetapi mulai hidup di hati. Engkau mulai merasakan kehadiran Tuhan, bukan sebagai ide, tapi sebagai rasa. Itulah yang disebut hudur, hadir bersamanya. Bukan hadir secara fisik, tapi hadir secara rasa. Dan rasa itu tidak bisa direkayasa. Ia hanya muncul dari kesungguhan dan ketulusan. Banyak orang mencari Tuhan di luar, padahal yang perlu dicari lebih dulu adalah rasa yang tertutup oleh keraguan. Nafas bisa menjadi jalan membuka rasa itu. Ketika engkau mengikuti nafas dengan tulus, pelan-pelan rasa itu akan tumbuh. Ia tidak terburu-buru, ia tidak membentak. Ia datang seperti embun yang turun diam-diam. Tapi saat ia hadir, engkau tahu, Tuhan sedang dekat. Bukan dekat dalam teori, tapi dalam kenyataan rasa yang menyentuh relung paling dalam dari dirimu. Di dalam zikir hakiki tidak ada jarak, tidak ada perantara. Yang ada hanyalah rasa yang menyatu dalam setiap hembusan. Saat itu, engkau tidak sedang mengingat Tuhan, engkau sedang bersamanya. Karena rasa tidak mengenal masa lalu atau masa depan. Ia hanya hidup di saat ini, di satu titik sunyi yang disebut sekarang. Dan di titik itulah, nafas menjadi kendaraan menuju keabadian. Maka jangan buru-buru dalam berzikir. Jangan kejar jumlah, kejar rasa. Biarkan nafas membimbingmu. Rasakan setiap tarikan, setiap hembusan sebagai sapaan Tuhan yang terus-menerus hadir. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang sibuk sampai lupa rasa. Kitalah yang tergesa sampai lupa nafas. Padahal dalam setiap hela nafas yang kita hirup, ada kehadiran yang selalu menunggu untuk ditemui. Nafas adalah saksi yang tak pernah tidur. Setiap detik kehidupan disaksikan oleh sesuatu yang paling dekat dengan kita, nafas. Ia ada saat kita lahir, ia ada saat kita marah, tertawa, bersujud, bahkan berdosa. Ia menyertai seluruh perjalanan hidup tanpa pernah pergi sedetik pun. Namun yang paling menggetarkan adalah ini. Nafas bukan hanya pengiring hidup, tapi juga saksi yang akan bersuara kelak. Nafas tahu siapa kita sebenarnya. Nafas merekam, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk rasa dan getaran. Dan Tuhan Maha mendengar getaran itu. Bayangkan, setiap kali engkau berbohong, nafas tahu. Setiap kali engkau tulus, nafas juga tahu. Karena ia mengalir melalui seluruh sistem tubuh, menembus dada, menyentuh hati dan menggetarkan ruh. Nafas mencatat bukan seperti pena, tetapi seperti sungai yang menyerap semua yang dilaluinya. Dan setiap nafas yang kita ambil adalah janji baru. Janji untuk hidup lebih sadar, janji untuk kembali kepada fitrah. Tapi seringkali janji itu kita ingkari karena tertutup kabut kelalaian. Maka nafas bukan hanya media untuk hidup, tetapi juga cermin jiwa. Siapa yang nafasnya tenang, biasanya hatinya pun tenang. Siapa yang nafasnya kacau, batinnya pun sedang terombang-ambing. Nafas tidak bisa disuap, nafas tidak bisa dimanipulasi, karena ia adalah bagian dari ruh yang masih terhubung dengan sumber cahaya ilahi. Siapa yang berani jujur pada nafasnya, berarti sedang membuka ruang untuk kejujuran terhadap dirinya sendiri dan terhadap Tuhan. Dalam makrifat, nafas dianggap sebagai bagian dari zat yang membawa rahasia ilahiyah. Ia bukan sekadar oksigen, tetapi pancaran kasih Tuhan yang terus-menerus hadir. Maka ketika seseorang zikir dengan nafas, itu bukan sekadar latihan. Itu adalah komunikasi sunyi antara hamba dan Khaliknya. Setiap zikir yang dihembuskan dengan nafas sadar, menjadi seperti doa yang dilantunkan langsung dari lubuk jiwa, tanpa suara tapi sampai, tanpa gerakan tapi menggema di langit ruhani. Bayangkan jika engkau mulai menyapa Tuhan, tidak hanya dengan suara, tapi dengan nafas. Engkau akan merasakan keintiman yang jauh lebih dalam. Karena suara bisa dipalsukan, tapi nafas tidak bisa berdusta. Tuhan tahu mana zikir yang hanya keluar dari mulut, dan mana zikir yang berasal dari kedalaman jiwa. Dan zikir yang mengikuti aliran nafas, itulah yang paling jujur. Karena engkau mengingatnya dari pusat kehidupanmu sendiri. Jika kelak seluruh anggota tubuh menjadi saksi, maka nafas adalah saksi utama. Ia ada di setiap detik, di setiap peristiwa. Ia menyatu dengan denyut nadi, dengan detak jantung, dengan getaran batin. Maka mulai hari ini, jangan biarkan nafas berlalu sia-sia.
Hadirkan kesadaran di setiap tarikan dan hembusan. Biarkan nafas menjadi saksi yang menyelamatkan, bukan yang menuntut. Biarkan ia menjadi syafaat dalam sunyi, karena ia mengenal kita lebih baik daripada siapapun. Dan saat nafas terakhir itu tiba, hanya mereka yang telah mengenal nafas sebagai zikir yang akan tersenyum. Karena mereka tahu kematian bukanlah akhir, itu hanya transisi dari satu bentuk nafas ke nafas yang lebih halus. Nafas yang tak lagi masuk dari hidung, tapi mengalir langsung dalam keabadian bersamanya. Maka sebelum saat itu tiba, mari belajar menyatu dengan nafas, agar kelak kita tahu bagaimana pulang. Menyelami nafas, menyelami diri. Di tengah derasnya arus kehidupan, nafas seringkali menjadi pengingat yang paling sederhana sekaligus paling sulit untuk diikuti. Nafas membawa kita kepada diri sendiri, kepada ruang yang paling inti dan paling murni. Menyelami nafas berarti menyelami diri, mengikuti jejak yang tidak kasat mata, namun mengalir sepanjang waktu. Dengan kesadaran terhadap nafas, engkau mulai melihat siapa sesungguhnya dirimu, bukan dari cermin dunia, tapi dari cahaya dalam batin. Saat engkau berhenti sejenak dan menengok ke dalam nafas, engkau tidak hanya menyaksikan udara yang masuk dan keluar. Engkau menyaksikan aliran hidup yang tidak pernah berhenti, jembatan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh. Nafas menjadi pintu masuk menuju ruang sunyi yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan emosi. Di situ, engkau bertemu dengan kejujuran yang kadang sulit diterima, kejujuran akan siapa dirimu yang sebenarnya. Nafas adalah cermin yang memantulkan segala kondisi batin. Ketika gelisah, nafas menjadi pendek dan tercekat. Ketika tenang, nafas mengalir lembut dan panjang. Dengan menyadari nafas, engkau belajar membaca bahasa tubuh dan jiwa yang tidak terucapkan. Di dalam kesadaran itu, engkau mulai merasakan bahwa segala sesuatu yang tampak rumit sebenarnya sederhana. Hanya satu napas yang membedakan antara hidup dan mati, antara damai dan gelisah. Di antara semua latihan spiritual, mengikuti nafas adalah yang paling mudah, namun juga paling sulit. Mudah karena setiap orang memilikinya. Sulit karena tidak semua orang mau hadir dan benar-benar menyadarinya. Kesadaran nafas menuntut kesungguhan untuk duduk dalam diam, untuk tidak lari dari kenyataan, untuk menerima diri apa adanya tanpa menolak atau menghakimi. Dan ketika engkau berhasil masuk ke dalam ruang itu, engkau akan menemukan kedamaian yang selama ini engkau cari. Lebih jauh lagi, menyelami nafas adalah menyelami rahasia Tuhan dalam diri sendiri. Nafas adalah tanda hidup darinya, dan dengan setiap hembusan, engkau diajak untuk menyerahkan segala beban dan kesulitan kepadanya. Ia adalah pengingat akan ketergantungan mutlak kita kepada Sang Pencipta. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada dialog tak kasat mata antara hamba dan Rabb-Nya, sebuah komunikasi paling murni yang melampaui kata dan bentuk. Jika engkau ingin mendekat kepada Tuhan, mulailah dengan nafas. Jadikan ia teman setiap langkahmu, saksi setiap detik kehidupanmu. Dengan nafas, engkau akan belajar arti kesederhanaan yang dalam, arti kehadiran yang sejati. Karena Tuhan tidak butuh suara riuh, ia hanya butuh hati yang sadar dan nafas yang terjaga. Kesadaran nafas membuka ruang suci dalam diri, di mana hanya ada engkau dan dia, dalam keheningan yang penuh makna. Jangan ragu untuk terus kembali pada nafas meskipun dunia berusaha menarikmu ke arah lain. Karena dalam setiap nafas ada kesempatan baru untuk menemukan Tuhan. Dalam setiap nafas ada anugerah untuk menjadi lebih dekat dengan hakikat diri dan Sang Maha Hidup. Menyelami nafas berarti membuka pintu menuju keabadian, di mana setiap helaan adalah zikir tanpa henti, dan setiap hembusan adalah doa yang tak pernah lelah. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan akhirat. Nafas bukan hanya sekadar proses biologis yang memastikan tubuh tetap hidup. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan dunia lahiriah dengan alam yang tak terlihat, alam akhirat dan keabadian. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada tarikan jiwa menuju padanya dan pelepasan segala beban duniawi. Ketika engkau menyadari hal ini, setiap nafas menjadi pengingat akan perjalanan pulang yang sedang berlangsung, bukan sekadar ritme napas biasa.
Dalam tradisi Sufi, nafas dianggap sebagai pengikat antara jasad dan ruh. Jasad mungkin terlihat jelas, tapi ruh yang hidup melalui nafas itulah yang membawa manusia pada dimensi lain. Nafas membawa jiwa bergetar, beresonansi dengan cahaya ilahi yang tak pernah padam. Disinilah letak keajaiban zikir hakiki, di mana engkau tidak hanya menyebut namanya, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap helaan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Banyak orang lupa bahwa nafas adalah pengingat paling dekat bahwa hidup ini fana. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan setiap tarikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan menyadari nafas, engkau belajar menerima kefanaan dan bersiap menyambut kehidupan abadi. Nafas menjadi tanda bahwa engkau masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, untuk kembali, dan untuk memperbaharui hubungan dengannya. Selain itu, nafas mengajarkan kita arti kesabaran dan keteguhan. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah lelah, dan tidak pernah mengeluh. Ia berjalan dengan ritme yang tetap, pelan namun pasti, mengingatkan kita untuk berjalan juga dengan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Dalam zikir yang mengikuti nafas, ada keselarasan yang tercipta antara jiwa dan dunia, antara keinginan dan ketentuan, antara usaha dan tawakal. Nafas juga menjadi simbol penyerahan diri. Dalam setiap hembusan, engkau melepaskan segala yang melekat, keluh kesah, duka, dan kekhawatiran. Dalam setiap tarikan, engkau menarik kekuatan baru dari Allah untuk menghadapi hari yang penuh ujian. Kesadaran nafas mengajarkan kita untuk hidup dalam keadaan serba pasrah dan berserah, dengan kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Di balik semua itu, nafas adalah bentuk zikir paling sederhana, namun paling sulit dikuasai. Ia tidak memerlukan kata-kata, tempat khusus, atau waktu tertentu. Ia hadir dalam setiap saat dan di mana saja. Maka, jangan remehkan kekuatan nafas dalam perjalanan spiritualmu. Karena dengan mengikuti nafas, engkau sedang menapaki jalan pulang. Jalan yang telah dirancang oleh Sang Pencipta dengan indah dan penuh kasih. Ketika nafas itu berhenti, maka hilanglah ikatan terakhir dengan dunia ini. Namun, jika selama hidup engkau telah hidup dengan kesadaran nafas yang mendalam, maka engkau akan pulang dengan tenang, penuh rasa syukur, dan dalam keadaan berserah. Nafas menjadi saksi abadi dari perjalanan spiritualmu, dan zikir dalam nafas menjadi amal yang tidak terputus meski jasad telah tiada. Hening nafas, sunyi yang menghidupkan. Ada keindahan yang tak terkatakan dalam hening nafas. Ketika engkau berhenti sejenak dari kegaduhan dunia, ketika suara-suara luar memudar dan pikiran mulai luruh, di sanalah nafas menjadi guru yang paling sabar. Ia mengajarkan arti keheningan, bukan sekadar sunyi dari suara, tetapi sunyi yang menghidupkan, sunyi yang membuka ruang bagi Tuhan untuk berbicara dalam jiwa. Hening nafas adalah ruang suci di mana kehadirannya bisa dirasakan dengan paling nyata. Hening bukan berarti kosong, melainkan penuh dengan kehadiran. Dalam keheningan nafas itu, engkau mulai merasakan sentuhan yang lembut, sebuah getaran halus yang menggetarkan seluruh tubuh dan jiwa. Di saat itu, suara hati menjadi lebih jelas. Engkau tidak lagi terperangkap oleh hiruk-pikuk pikiran atau kekhawatiran yang melelahkan. Sebaliknya, engkau menemukan ketenangan yang membebaskan, ketenangan yang menyembuhkan dan menguatkan. Nafas yang hening mengajak kita untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan, hanya penerimaan yang penuh kesadaran. Ketika engkau mampu berdiam dalam nafas yang hening, engkau belajar melepaskan kontrol yang selama ini membelenggu. Engkau sadar bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehendaknya, dan di dalam keheningan itu, engkau menyerahkan segalanya dengan penuh kepercayaan. Sunyi nafas juga menjadi ladang subur bagi cinta ilahi untuk tumbuh. Di saat engkau terdiam bersama nafas, tanpa kata dan tanpa suara, cinta Tuhan meresap dalam setiap pori-pori hatimu. Ia mengalir seperti sungai yang menyejukkan dahaga jiwa. Cinta itu tidak butuh ribuan kata. Ia cukup hadir dalam keheningan yang dipenuhi pengabdian dan rasa syukur yang tulus. Keheningan nafas menuntun kita pada satu kesadaran yang mendalam, bahwa dalam kesunyianlah rahasia terbesar hidup tersembunyi.
Dunia yang penuh warna dan suara hanyalah tirai yang menyembunyikan hakikat. Dan hanya dengan hening nafas, tirai itu bisa tersingkap sedikit demi sedikit. Di balik keheningan, ada terang yang tak terlukiskan oleh kata. Terang yang menguatkan dan menghidupkan jiwa. Seringkali kita takut pada kesunyian, karena ia mengungkapkan apa yang selama ini kita sembunyikan dari diri sendiri. Namun dengan mengikuti nafas dalam keheningan, engkau diajak untuk berani menghadapi bayangan dan gelap batinmu. Dan disitulah, di titik paling gelap, cahaya Tuhan bersinar paling terang. Nafas menjadi penuntun yang tak kenal lelah, mengajak engkau pulang ke asal, ke dalam pelukan kasih yang tak bertepi. Maka, latihlah dirimu untuk duduk dalam keheningan nafas. Jangan takut dengan sunyi, karena sunyi itu adalah suara Tuhan yang paling jujur. Ketika engkau menyatu dengan nafas dalam hening, engkau telah menemukan zikir yang paling agung. Zikir yang tidak perlu diucapkan, karena ia sudah terpatri dalam setiap getaran ruh dan dalam setiap detak waktu yang Tuhan berikan. Nafas dan kesadaran saat ini menemukan Tuhan di detik yang berjalan. Dalam kesibukan dunia yang terus bergerak tanpa henti, seringkali kita terlena oleh masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Namun, nafas mengajarkan kita sebuah rahasia sederhana namun mendalam. Hanya detik ini yang nyata. Hanya saat ini di mana nafas masuk dan keluar yang menjadi ruang paling hidup untuk bertemu dengan Tuhan. Kesadaran nafas membawa kita untuk hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, di dalam setiap detik yang berdenyut. Ketika engkau menaruh perhatian pada nafas, engkau menyentuh esensi dari saat ini. Tidak ada yang lain selain aliran nafas yang tak terputus, terus mengalir tanpa jeda. Nafas mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kekhawatiran yang menghantui pikiran dan membuka pintu bagi kehadiran ilahi yang tak terputus. Dalam kesadaran saat ini, kita menemukan kedamaian yang jauh dari kegelisahan yang biasanya membelenggu. Menemukan Tuhan melalui nafas berarti menemukan Dia dalam kesederhanaan yang paling murni. Tuhan bukan sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, melainkan hadir dalam setiap helaan udara yang kita hirup. Saat kita sadar akan nafas, kita sadar pula akan anugerah kehidupan dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Nafas menjadi tanda hidup yang menghubungkan kita langsung dengan sumber segala kehidupan. Kesadaran saat ini juga melahirkan sikap syukur yang tulus. Dengan menyadari setiap nafas yang diberikan, hati kita terbuka untuk menghargai nikmat-nikmat kecil yang selama ini terlewatkan. Kita belajar melihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana, seperti detik yang terus berjalan, seperti udara yang tak pernah berhenti menyapa kita. Syukur ini menjadi zikir yang mengalir dalam setiap hela nafas, tanpa harus diucapkan dengan kata. Lebih jauh, kesadaran nafas adalah latihan untuk membebaskan diri dari belenggu waktu yang ilusi. Kita sering terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan akan masa depan, yang membuat hati gelisah dan pikiran lelah. Dengan hadir dalam nafas, kita belajar melepaskan segala sesuatu yang tidak nyata itu, dan berlabuh pada kenyataan sejati. Saat ini, di mana Tuhan selalu menunggu untuk ditemui. Nafas yang sadar juga menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Saat masalah datang dan pikiran mulai gelisah, engkau dapat kembali pada nafas sebagai jangkar ketenangan. Nafas mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berubah dan berlalu, dan bahwa kita selalu dapat kembali ke titik pusat kita, ketenangan dalam kesadaran yang membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Oleh karena itu, latihlah dirimu untuk mengikuti nafas dengan penuh kesadaran di setiap saat. Jadikan nafas sebagai teman setia dalam perjalanan hidup dan spiritualmu. Karena melalui kesadaran akan nafas inilah, engkau tidak hanya mengenal diri sendiri lebih dalam, tetapi juga semakin dekat dengan Sang Pencipta yang selalu hadir dalam setiap detik kehidupan. Nafas sebagai jalan menyucikan hati. Hati adalah ladang yang subur untuk segala niat dan perbuatan. Namun hati juga rentan terhadap kotoran duniawi, kebencian, iri, amarah, dan keinginan yang tak terkendali. Nafas menjadi jalan yang lembut dan pasti untuk menyucikan hati itu.
Dengan menyadari nafas, engkau membiarkan hati perlahan-lahan dibersihkan dari segala noda